Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Nazla Ramawati, mahasiswa akhir Strata 1 Manajemen dengan peminatan konsentrasi Manajemen Keuangan pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya tertarik pada bidang finance, digital, financial technology, analisis data. Project terakhir saya itu terkait analisis laporan kinerja, laporan keuangan, ataupun hal-hal serupa yang dimana itu membuat saya lebih berpikir kritis, analisis tingkat tinggi. Kemudian saya juga fokus pada detail. Selain itu, saya merupakan pribadi yang adaptif, responsif, bertanggung jawab, disiplin, dan mampu untuk bekerjasama dengan tim. Motivasi dan komitmen saya dalam mengikuti Digistar Kelas Intern ini yaitu yang pertama, saya minat terhadap analisis data dan manajemen keuangan. Role yang saya daftarkan yaitu EBS 0201, Data Analyst, terkait market profile 2025-2027. Ini tuh membutuhkan analisis yang kuat dan melakukan project dalam menyusun dokumen, yang dimana membantu saya dalam mengaplikasikan kemampuan saya untuk menghasilkan insight yang bermanfaat dan mempelajari hal-hal yang baru. Saya juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang baik dengan bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan terus belajar pada Telkom yang keren. Kesibukan apa sih yang saya lakukan akhir-akhir ini? Yang pertama itu karena saya sudah tidak memiliki beban SKS, sehingga saya tidak memiliki perkuliahan, dan juga saya hanya sedang menyelesaikan proses yudisium dan menunggu wisuda. Karena saya memiliki waktu luang, jadi saya mengalokasikan waktu saya itu untuk belajar e-learning. Contohnya itu saya sedang ada kelas data analysis, lalu juga saya ada mengikuti finance, tax accounting, lalu juga saya mengikuti bootcamp, di mana bootcamp ini itu terkait dengan accounting, tax, dan audit, akan diselenggarakan nanti pada 21 Januari hingga sampai Maret mendatang. Selama menjalani perkuliahan, saya banyak terlibat pada proyek-proyek manajemen, baik manajemen HR, manajemen operasional, manajemen pemasaran, maupun manajemen finance. Proyek analisisnya itu adalah analisis digital marketing, di mana itu merupakan proyek kelompok yang saya itu berperan sebagai konsultan marketing. Hal ini membuat saya melakukan analisis dan riset pasar terkait dengan UMKM tersebut. Kemudian kami melakukan analisis SWOT, juga analisis dengan STP untuk melakukan evaluasi apa yang bisa diberikan dan dijadikan saran terhadap UMKM tersebut. Tantangan yang dihadapi adalah sulitnya untuk melakukan implementasi pada inovasi atau perubahan untuk UMKM tersebut. Kami memberikan saran step by step yang dapat dilakukan, seperti melakukan order, bukan hanya melakukan by WhatsApp, tapi juga lebih luas lagi dengan menggunakan platform digital seperti GoFood ataupun ShopeeFood. Salah satu proyek menarik yang menurut saya ini sangat men-challenge diri saya, karena ini juga dilanjutkan pada tahap skripsi, mata kuliah metode riset bisnis dengan analisis strategi pengaruh layanan keuangan digital dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan bank. Dimana yang pertama itu saya melakukan pengumpulan data dulu, data panel dari laporan keuangan Bank Nasional selama periode 2019-2023 untuk memahami pola dan kinerja, tren kinerjanya itu seperti apa. Untuk analisis datanya itu saya menggunakan software Ifuse untuk melakukan regresi data panel untuk evaluasi hubungan antara layanan keuangan digital, inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan bank. Dan saya melakukan interpretasi dan penyajian hasil itu bisa menggunakan Google Colab juga untuk data visualisasinya, atau bisa juga menggunakan Excel atau Canva untuk hasil dari visualisasi tersebut. Kemudian untuk kendala dan solusinya itu saya harus memastikan akurasi data dari berbagai sumber, di mana untuk mengatasinya ini saya melakukan verifikasi dan cross check data itu, apakah data itu sudah benar atau belum. Dan kemudian itu saya lakukan secara berulang karena sempat terjadi multikolonialitas yang terjadi sehingga Ifus tidak bisa dijalankan. Tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan dengan cross check data secara berulang. Selain itu, tantangan teknis dalam analisis data ini juga saya selesaikan dengan memperdalam pemahaman saya terkait dengan fungsi dan statistik software-software yang saya gunakan. Selanjutnya, hasil dan manfaatnya ini bisa digunakan untuk para penelitian juga. Ada satu hal yang penting dalam melakukan riset dan analisis data, yaitu dengan adanya peran AI pada analisis tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya AI dapat membantu menganalisis tren yang sedang berlangsung, seperti tren pasar, atau melakukan mencari informasi terkait kebutuhan pelanggan dan mengoptimalkan strategi bisnis berbasis data. Karena menurut saya
AI itu penting untuk di era digitalisasi. Tools yang biasa saya pakai dalam melakukan pekerjaan saya, diantaranya itu ada Excel atau Google Sheet, saya kasih nilai 8/10. Ini biasanya digunakan untuk pengolahan data, pembuatan pivot, dan model keuangan, atau juga biasa saya pakai untuk produktivitas saya seperti time blocking untuk di Google Sheet-nya. Selain itu ada Google Docs atau Google Slide, itu saya kasih nilai 9/10. Untuk Microsoft Word sendiri itu saya lebih paham, jadi saya akan ngasih 10/10. Selain itu ada Python, saya menggunakan Google Colab untuk digunakan visualisasi data dan analisis regresi, saya mengasih nilai 5. Lalu untuk Tableau dan Microsoft Vision itu juga sama, saya ngasih nilai 5 karena saya saat ini masih sedang tahap belajar. Software Zahir Accounting itu untuk pencatatan jurnal, akuntansi, dan laporan keuangan itu biasa saya gunakan, itu ada 8/10. Untuk Canva sendiri itu saya biasa gunakan sehari-hari tools editnya, jadi saya ngasih nilai 9/10. Saya sangat antusias dalam membawa keahlian saya dalam analisis data dan manajemen pada Telkom Indonesia. Terima kasih atas kesempatan ini, saya siap untuk berkontribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.